Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yeskiel pasal yang ke-36. Judul renungan kita pada hari ini adalah tidak menang sendiri. Sebagai seorang ibu, seringkali saya merasa tidak tega, bahkan marah ketika melihat orang lain memarahi anak saya. Jangankan orang lain yang tidak memiliki pertalian darah atau hubungan keluarga. Melihat anak saya dimarahi oleh ayahnya saja saya tidak rela. Namun saya merasa baik-baik saja ketika saya memarahi anak saya. Namun rupanya bukan hanya saya, melainkan banyak juga teman yang bersikap demikian. Beruntung Allah kita bukan pribadi yang mau menang sendiri. Sekalipun Allah memberikan ketetapan yang harus dilakukan umatnya, Dia tidak melakukannya atas dasar keinginan untuk menang sendiri. Allah tidak memanfaatkan kuasanya untuk menindas manusia, apalagi mengambil untung dari mereka. Allah tidak melakukan pekerjaan yang baik dalam diri manusia, membersihkan manusia dari kecemaran dosa, kenajisan, memberi hati yang baru, yakni hati yang taat, hati yang lemah lembut. Allah juga memampukan manusia untuk melakukan ketetapannya dengan memberi rohnya diam dalam batin manusia. Kesemuanya ini ia bahkan diberikannya bukan karena manusia layak mendapatkan pemulihan. Bukan pula karena manusia telah melakukan kebaikan, Allah melakukannya semata-mata karena kekudusannya. Ketetapan Allah tidak selalu mudah dilakukan. Namun bukan tidak mungkin karena Allah membekali manusia dengan Roh Kudus yang siap menolong. Semoga hati kita menanggapi setiap pekerjaan Roh Kudus dengan rela dibentuk menjadi manusia baru yang berhati lembut dan taat. Terlebih mengingat maksud Allah dalam melakukannya adalah demi kebaikan kita. Tuhan memberikan ketetapan karena rindu umatnya mengalami perubahan hidup dalam anugerahnya oleh karena kekudusannya. Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Bagaimana cara kerja Tuhan ketika manusia melakukan kesalahan yang fatal? Apakah kebinasaan yang akan menjadi konsekuensinya? Oke, mari kita lihat ya. Kita baca Yeskiel pasal yang 36. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olok bagi sisa-sisa bangsa yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuku, melawan sisa-sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya, dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijara. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah pada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai-sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan memberi buah untuk umatku Israel. Sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yakni segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi dan runtuhan-runtuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu, dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaanku dahulu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku akan membuat manusia lalu lalang di atasmu, yakni umatku Israel. Mereka akan menduduki engkau, dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka, dan engkau tak lagi terus memunahkan mereka. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena orang berkata tentangmu, engkau memakan orang dan engkau memunahkan bangsamu. Oleh karena itu engkau tidak akan memakan orang lagi dan tidak akan memunahkan bangsamu lagi. Demikianlah firman Tuhan Allah.
Aku tidak lagi membiarkan orang yang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau, dan engkau tidak lagi menanggung pencelaan bangsa-bangsa, dan tidak lagi memunahkan bangsamu, demikian firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan Allah kepadaku, hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka, karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu, sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus, yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa, di mana mereka datang. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan menahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkanmu. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu, aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu yang jahat, perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena aku bertindak, demikian firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai umat Israel. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku menahiranmu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun lagi. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini akan sudah lama tinggal tandus, menjadi seperti Taman Eden. Dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yang membangun kembali, yang sudah musnah, dan menanami kembali, yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan yang membuatnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak aku lakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, mari kita lihat ya, alur cerita daripada Yesaya 36 yang sangat panjang ini, saya ringkas sebagai berikut ya. Bangsa Israel itu berubah setia dan melawan Tuhan. Tuhan menggunakan bangsa asing untuk menghukum keberdosaan bangsa Israel. Akibat yang ditimbulkan dari invasi bangsa asing atas Israel, ini adalah kerusakan yang sangat masif di dalam bangsa Israel. Bangsa Israel dipermalukan dengan kondisi yang demikian. Nama Yehova atau Yahweh mulai diragukan oleh bangsa asing. Maksudnya, kalau memang benar Allah Israel itu sangat berkuasa,
Kenapa kok bangsa Israel itu dengan mudah diinvasi oleh bangsa asing? Yehova menghalau balik bangsa asing dan memulihkan kondisi bangsa Israel seperti semula. Bahkan lebih baik dari kondisi yang semula. Bangsa Israel tidak akan dipermalukan lagi dan nama Yehova, roh Yahweh akan ditinggikan. Yahweh akan menaruh roh dan hati yang baru ke dalam bangsa Israel. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Alur cerita daripada Yeskiel yang ke-36. Sekarang kita lihat. Saya mau membahasnya mulai dari ayat 17 saja ya. Karena ini sangat panjang dan menurut saya awal ceritanya justru berasal dari ayat 17. Ini firman Tuhan ya. Hai anak manusia, ya toh. Waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka. Jadi mereka ini Israel ya, menajiskan dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain. Cemar kain itu kainnya datang bulan di hadapanku. Jadi tingkah lakunya bangsa Israel itu sangat menjijikan. Bahkan saking menjijikannya bisa disetarakan dengan kain menstruasi. Seperti itu. Kain menstruasi itu najis ya. Menurut bangsa Yahudi waktu itu najis. Dan kenajisannya ini setara dengan penyembahan berhala. Ya. Ayat 18 dikatakan, sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Jadi kelakuan mereka yang sangat menjijikan itu adalah wujud nyatanya itu menyembah berhala-berhala. Ketika ada Allah lain di hadapan Allah, maka Allah langsung mencurahkan amarahnya kepada bangsa Israel. Ingat hal itu. Sama juga ketika ada sesembahan lain di luar daripada Yehova, maka Tuhan juga akan marah terhadap kita. Jangan pernah kita menduakan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang cemburu. Saudara, mari kita perhatikan frase darah yang dicurahkan mereka di tanah itu. Bukan berarti bangsa Israel melakukan pembunuhan brutal terhadap penduduk asing. Tapi lebih ke arah gini ya. Tingkah lakunya bangsa Israel itu sangat menjijikan. Sama seperti orang cemar kain yang darahnya dicurahkan di tanah itu. Saudara perhatikan ya. Aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu. Nah, darah yang dicurahkan di tanah itu tuh kemudian disandingkan dengan berhala-berhala. Jadi seperti itu. Nah, sekarang akibat melawan kekuasaan Tuhan. Yeskiel bernubuat ketika bangsa Israel ada di pembuangan. Bangsa Israel kehilangan tanahnya. Ini akibat melawan kekuasaan Tuhan. Kehilangan bait sucinya yang ada di Yerusalem. Bangsa Israel itu kehilangan jati dirinya. Akibat apa? Akibat keberdosaannya sendiri. Ini ibarat Paris tanpa menara Eiffel. New York tanpa patung Liberty. Itu akan kehilangan jati dirinya. Bangsa Israel tanpa bait suci, itu kehilangan jati dirinya. Tapi itulah yang harus ditanggung oleh bangsa Israel. Akibat daripada melawan Tuhan. Akibat dari kondisi ini, maka keberadaan bangsa Israel menjadi olok-olok di tengah bangsa lain. Jadi tempat suci, sanktuarinya, tempat sucinya itu bisa direbut oleh bangsa lain. Ketika tempat suci kita atau tempat yang paling kita hargai itu bisa direbut oleh bangsa lain, itu hal yang sangat-sangat memalukan. Ketika kondisi kita terpuruk dan memalukan, waspadalah, jangan-jangan ada dosa-dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Bisa saja. Seperti ini bangsa Israel yang melakukan dosa penyembahan berhala yang sangat menjijikan. Dan mereka memang pantas mendapatkan hukuman. Oke, berikutnya. Perilaku tindakan menyembah berhala adalah hal yang sangat menajiskan nama Tuhan. Bahkan Tuhan sangat sakit hati dengan perilaku bangsa Israel ini. Saudara perhatikan ayat 21 ya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel. Ya. Kemudian dengan kita melakukan tindakan yang menduakan Tuhan atau tidak, menganggap Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup ini, maka itu adalah tindakan yang cukup untuk membuat Tuhan merasa sakit hati. Ya, tindakan menduakan Tuhan atau tidak menganggap Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup ini, itu sudah cukup membuat Tuhan merasa sakit hati. Jadi hati-hati. Apakah tindakan kita selama ini menduakan Tuhan? Apakah pikiran kita selama ini menduakan Tuhan? Jangan pernah kita menggunakan mulut, bibir kita, perasaan, pikiran, tindakan kita menduakan Tuhan. Pemulihan dari Tuhan dan demonstrasi kekuasaan Tuhan.
Tuhan akan memulihkan namanya sendiri dengan cara menyingkirkan bangsa asing dari Israel. Karena supaya bangsa asing itu tahu bahwa Yehova memiliki kuasa untuk menyembuhkan atau memulihkan atau merestorasi kondisi umatnya yang memang sudah tidak berpengharapan. Ya, menunjukkan kekudusannya. Ini ya, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepada bangsa-bangsa. Apa artinya? Menunjukkan kekudusannya itu memiliki pengertian bahwa Yehova ingin menunjukkan bahwa dirinya itu sangat berbeda. Saudara perhatikan perasa menunjukkan kekudusan. Kekudusan, kata kudus, itu artinya dipisahkan, berbeda. Ya toh? Jadi Yehova itu sangat berbeda atau dibedakan dari dewa-dewa sesembahan orang asing yang tidak memiliki kekuasaan apapun juga. Jadi ini memang demonstrasi kekuasaan Yehova kepada bangsa asing. Nah, Tuhan juga tidak main-main ketika Tuhan mengusir bangsa Israel. Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel sendirian. Ini adalah sebuah restorasi masif yang Tuhan lakukan. Sebuah perubahan yang tidak mungkin terjadi jika Tuhan tidak memulai terlebih dahulu. Betul kan? Saudara perhatikan ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Mentahirkan itu mensucikan kamu dari segala kenajisanmu. Dan ingat, setiap kata ada kenajisan, maka ada sambungannya atau kata keterangannya. Dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Jadi memang benar ya, dosa yang paling menjijikkan bagi Tuhan itu ketika kita menduakan hati Tuhan. Itu yang sangat-sangat melukai. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini adalah yang harus selalu dirindu-rindukan oleh orang percaya. Yaitu memiliki hati yang baru, roh yang baru. Dijauhkan daripada hati yang keras. Dan memiliki kerinduan untuk taat kepada Tuhan. Tanpa adanya restorasi daripada Tuhan, maka kehancuran dan keterpurukan akan tetap menjadi bagian dari kehidupan bangsa Israel. Keberdosaan dan keterpurukan. Rupanya ada hubungan yang cukup erat antara kondisi yang buruk yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu gandum yang jarang tumbuh dan kelaparan. Saudara perhatikan ya, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Berarti sebelumnya, mereka sangat kesulitan sekali untuk menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Betul ya? Dan aku tidak akan lagi mendatangkan kamu kelaparan. Berarti sebelumnya ada kelaparan yang melanda sebagai akibat daripada gandum yang tidak tumbuh. Sangat logis. Nah, hubungan cukup erat antara kondisi buruk dan bagaimana bangsa Israel terlibat dalam menajiskan nama Tuhan. Saudara perhatikan ayat 29-nya. Kenapa kok tanah tidak menumbuhkan gandum? Kenapa kok ada kelaparan? Karena ada dosa kenajisan. Dosa kenajisan sudah kita bahas lagi, yaitu tindakan penyembahan berhala. Jadi ketika Tuhan memberkati bangsa Israel, sebenarnya tujuan utamanya itu adalah supaya bangsa-bangsa asing itu melihat betapa salahnya penilaian mereka selama ini kepada Yehova. Jadi mereka melihat bangsa Israel ini kan Allahnya Yehova. Mereka tidak mengerti kalau Tuhan itu, Yahweh itu menggunakan bangsa asing untuk menghukum Israel. Bukan karena Israel itu tidak bisa membela dirinya karena Yahweh itu kalah sama dewa lain. Bukan. Karena memang mereka tidak sadar, mereka itu bangsa-bangsa asing. Tidak sadar kalau memang digerakkan oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Tapi setelah bangsa Israel dihukum, sadar, maka peran bangsa-bangsa asing ini sudah tidak diperlukan lagi. Sehingga mereka diusir dari bangsa atau tanah Kanaan. Gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Sikap yang benar ketika Allah sudah menjamah kehidupan kita. Saudara, sikap seperti apa? Ini ya, kamu akan mual melihat dirimu sendiri. Saudara, kalau orang itu sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, maka ketika melakukan dosa atau melihat orang itu berbuat dosa, maka dia akan merasa mual terhadap dirinya sendiri. Ayat 32, merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu. Ada perasaan malu ketika seorang itu sudah terima Yesus, ya toh, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dua kondisi ini bisa terjadi ketika hati dan roh itu sudah diperbarui oleh Yehova. Jangan pernah Anda memimpikan hal ini terjadi kalau hati Anda belum pernah direstorasi oleh Yehova.
tanpa adanya restorasi dari Tuhan, maka tidak mungkin seorang bisa merasa mual dan bisa melihat keberdosaannya sendiri, serta tidak mungkin seorang bisa tidak merasa malu atas keberdosaannya sendiri. Oke, mari kita lanjutkan. Berserah pada Tuhan, maka perubahan akan terjadi. Inilah pemulihan yang Tuhan kerjakan atas kehidupannya. Perubahan 180 derajat ini hanya mungkin kalau kita mau berserah pada Tuhan. Jadi kalau misalkan ini ya, sebaliknya akan terjadi tanah yang sudah lama tinggal tandus. Terus dibandingkan, menjadi seperti Taman Eden. Luar biasa. Taman di mana ketika manusia belum berbuat dosa, ini sangat indah sekali. Kota-kota yang sudah runtuh, sunyi sepi dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Jadi mintalah kepada Tuhan, supaya mengubahkan hati kita, supaya menolong kita untuk berhenti melakukan hal-hal yang najis, sehingga hati kita yang keras akan menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih-benih firman Tuhan, sehingga benih-benih firman Tuhan itu akan tumbuh menguasai kehidupan kita, dan akan memberikan kita, mewarnai kehidupan kita dengan cinta kasih yang luar biasa. Oke, hal yang tidak boleh ditiru. Nah, ini biasanya kita kan harus meneladani Tuhan. Tapi ada kalanya ada yang tidak boleh ditiru. Contohnya gini ya, Tuhan ingin namanya ditinggikan dan dikenal luas, bahkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sikap seperti ini hanya bisa dilakukan oleh pribadi Tuhan. Kalau sikap ini seperti ini ya, dilakukan oleh manusia, maka yang terjadi manusia akan sombong. Sikap yang ingin ditinggikan dan dikenal. Wajar, karena Tuhan memang the ultimate supreme being. Suatu keberadaan yang sangat tinggi atau bahkan yang tertinggi di antara semuanya. Jadi wajar kalau dia minta ditinggikan. Ya, oke. Nah, jadi memang ada hal tertentu yang kita tidak bisa secara langsung meniru dari Tuhan. Seperti keinginan Tuhan untuk diakui senantiasa dan ingin dikenal sebagai pribadi yang merestorasi bangsa Israel. Gak bisa. Ya, kita mesti dituntut untuk rendah hati. Karena kita bukan pencipta, kita itu ciptaan yang harus memiliki ketundukan mutlak terhadap sang pencipta. Oke, janji yang tidak pernah terlupakan. Tuhan juga tidak lupa janjinya kepada Abraham, gitu ya. Bahwa keturunannya akan dibuat sebagai bangsa yang besar seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Saudara, di ayat 37 firman Tuhan, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka menjadi banyak seperti lautan manusia. Ini Tuhan menggenapi perjanjiannya dengan Abraham. Jadi kita bisa berpegang teguh terhadap janji Tuhan. Artinya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Karena ketika Allah berjanji, maka tidak mungkin untuk tidak ditepati. Pasti ditepati. Oke, renungan kita hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.